Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 28. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di toko Tongfang, di mana pada saat ini trio Moling terlihat sangat kaget karena orang yang sedang mencari Lindong, yaitu senior Jinmu, juga ada di toko ini. Moling pun sontak berkata, "Apa?" Dan Duyun juga mengatakan, jabingan itu ternyata adalah Jinmu. Sambil terus melihat ke arah Jinmu, Moling sekali lagi mengatakan, "Bagaimana ini? Kenapa bisa bertemu dengannya terlalu awal seperti ini?" Dia pun bertanya pada Lindong, apa yang harus kita lakukan? Karena pada saat ini Jinmu memang tidak melakukan apapun. Namun jika dia tahu orang yang telah membunuh anak buahnya ada di tempat ini, maka Jinmu pasti akan bertindak dan menuntut balas. Namun Lindong dengan santai menjawab perkataan dari Moling, "Tenanglah, kita tidak harus melakukan apapun. Karena orang-orang suruhannya tidak ada satupun yang kembali. Dan seharusnya dia tidak akan mengenali kita." Moling pun berkata lagi, "Lalu bagaimana kau tahu jika orang itu adalah Jinmu?" Sambil memegangi kacamata Boboho, Lindong pun tersenyum. Dan kemudian Lindong menjawab perkataan dari Moling, "Aku telah mendapatkan harta roh seni bela dirinya. Tentu saja aku mengenali energinya. Dan itu tidak mungkin salah." Namun Lindong pun sekarang melirik ke arah Jinmu, dan dia berkata dalam hati, "Jinmu, dasar jabingan kau. Tunggu saja." Dan saat ini Jinmu masih tidak bergerak dari tempat duduknya. Bahkan dia juga tidak berbicara apapun. Setelah beberapa saat pelelangan ini berlangsung, kali ini Haisa terlihat jenuh dan dia mengatakan, "Pelelangan ini sangat membosankan. Tidak ada yang menarik." Sementara Moti juga berkata, "Apapun itu, bukankah kau baru saja mendapatkan sesuatu yang bagus?" Kini trio Moling melihat ke lantai 2, di mana Jinmu, Haisa, dan Moti berada. Mereka adalah 3 orang yang menguasai tempat ini, di mana kekuatan mereka sama-sama di ranah setengah langkah menuju Nirwana. Dan kelihatannya mereka bertiga cukup akrab. Moling yang melihat hal itu pun mulai berkomentar. Mereka sudah memanggil dan juga memperlakukan satu sama lain seperti seorang saudara. Mansan pun menimpali, "Seperti yang kuharapkan, Jinmu pasti bukanlah orang yang sederhana." Sementara Duyun dan Lindong tidak berkomentar apapun. Dan tiba-tiba saja terdengarlah suara. Berikutnya adalah nomor 233. Lindong yang merasa tidak asing dengan angka itu pun melihat nomor tiket lelang yang dia miliki. Di sana tertulis nomor 233. Dan Lindong pun mengatakan, sepertinya sekarang giliranku." Tidak butuh basa-basi lagi, Lindong pun langsung berdiri dan dia mengatakan, "Halo netizen yang terhormat. Aku akan langsung ke intinya saja. Di sini aku memiliki seni bela diri pukulan jiwa awan iblis. Seni bela diri ini berada di tahap manifestasi. Harga awal aku buka dengan 5.000 pil nirwana. Yang kedua ini adalah tapak pembelah lautan, yang juga merupakan seni bela diri tahap manifestasi. Ini sebanding dengan seni bela diri manifestasi tahap awal. Harga saat ini aku buka dengan 5.000 pil nirwana." Semua orang yang melihat seni bela diri milik Lindong itu pun mengatakan, "Wow, itu semua terlihat hebat." Dan sekali lagi Lindong berkata, "Aku juga masih memiliki satu lagi, yaitu tubuh petir matahari besar." Jinmu yang melihat Lindong kali ini menatap dengan wajah yang datar, dan dia tidak berbicara sepatah kata apapun. Semua orang yang pada saat ini merasa seni bela diri yang dilelang Lindong itu merupakan seni bela diri yang cukup hebat. Mereka pun berteriak untuk melakukan penawaran. "Aku akan menawar 5.000 pil nirwana. Aku akan menawar 5.500. Aku menawar 6.000. Lindong pun pada saat ini tersenyum. Mendengar harga penawarannya semakin meningkat, dan dia berkata dalam hati, "Ini semua adalah seni bela diri milik Xiao Diao yang aku ambil secara acak dan tidak aku butuhkan lagi. Sebentar lagi aku akan menjadi kaya." Aku tidak menyangka peminatnya lumayan tinggi. Sambil melihat para penawar itu, Lindong sekali lagi berteriak,
Jangan terburu-buru. Tawaran tertinggi yang akan menang. Dan kali ini seni bela diri pukulan awan iblis pun sudah laku. Lindong kemudian mengucapkan selamat atas saudara yang memenangkan pelelangan ini. Kemudian Lindong berkata, "Aku masih memiliki tapak pembelah lautan. Apakah tidak ada yang ingin menawar dengan harga yang lebih tinggi?" Salah seorang pemuda bernama Kuriman pun memiliki niat yang busuk, dan dia berkata dalam hati, "Hehe, seni bela diri itu akan menjadi milikku sekarang." Kuriman kemudian berteriak, "Biar aku periksa dulu barangnya." Lindong pun tersenyum, dan dia berkata, "Baiklah." Tidak lama setelah itu Lindong melemparkan tapak pembelah lautan itu pada Kuriman. Seni bela diri itu pun meluncur dengan cepat dan dilindungi oleh energi Yuan milik Lindong. Dan ternyata tempat Kuriman pada saat ini berada telah dia beri pelindung dari energi Yuan. Tujuannya adalah untuk merendahkan seni bela diri milik Lindong sehingga dia bisa mengambil secara gratis. Namun tapak pembelah lautan yang dilempar Lindong dengan perlindungan dari energi Yuan miliknya mampu dengan mudah menembus pelindung milik Kuriman. Dan saat ini Kuriman merasakan kekuatan besar mengguncang tangannya saat dirinya menangkap tapak pembelah lautan itu. Kuriman pun terlihat lesu. Dia kemudian berkata dalam hati, "Sialan, jabingan itu ternyata bukan sasaran yang empuk. Dahlah, aku menyerah saja." Dan dengan cepat, Kuriman pun membayar seni bela diri tapak pembelah lautan. Dia pun melemparkan sekantung pil nirwana pada Lindong. Lindong yang menangkap pil itu kemudian tersenyum, dan dia mengatakan, "Terima kasih atas kerjasamanya." Sambil melirik Kuriman, Lindong berkata di dalam hati, "Mau mencoba mempermainkanku? Kau terlalu berlebihan jika kau berani melakukan itu." Dan saat ini, Lindong masih memiliki satu seni bela diri lagi. Itu adalah seni bela diri yang dia pakai selama ini, yaitu tubuh petir. Karena Lindong sudah memiliki yang lebih kuat, yaitu tubuh emas nirwana, maka dia akan menjual saja seni bela diri tubuh petir karena Lindong sudah tidak memakainya. Sambil memegang tubuh petir itu, Lindong pun berkata, "Tubuh petir matahari besarku ini memiliki 3 tingkatan: tubuh petir perunggu, tubuh petir giok, dan tubuh petir matahari besar. Jika kalian bisa mengkultivasikan pada tingkat puncak, maka kalian akan setara dengan seorang yang berada di tahap puncak manifestasi. Harga awal aku buka dengan 10.000 pil nirwana. Itu adalah harga terendahnya. Silakan tawar." Banyak orang yang kagum dan ingin memiliki tubuh petir itu. Namun mereka merasa tidak mampu membelinya. Karena apa? Biar Pak Prabowo saja dan Ustadz Yusuf Mansur yang menjawabnya. Karena kita tidak punya uang. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Orang-orang itu pun kali ini mengatakan, 10.000 pil nirwana. Itu terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya, dan aku juga tidak bisa mengalahkannya. Lindong pun tersenyum melihat semua orang, dan dia kali ini berkata, "Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memiliki seni bela diri yang hebat." Dan tiba-tiba saja kali ini ada seseorang yang mulai mengatakan, "Seni bela diri penguat tubuhmu ini mungkin tidak murah." Dan aku merasa bahwa itu adalah barang yang bagus dan cukup menarik. Yang ternyata orang yang barusan berbicara itu adalah Haisa. Dia pun melihat Lindong dan mengacungkan jarinya kemudian berkata, "Aku akan memberikanmu penawaran 11.000 pil nirwana." Penawaran dari Haisa itu membuat semua orang heboh dan berkata, "Astaga, seseorang benar-benar memberikannya penawaran yang tinggi." Namun pada saat mereka melihat bahwa yang menawar itu adalah Haisa, mereka pun berkata lirih, "Ternyata si jabingan itu lagi." Lindong pun melirik sinis ke arah Haisa karena dia tahu apa yang akan dilakukan jabingan satu itu yang suka menggunakan kekuasaan dan juga kekuatan untuk menekan orang lain dan kemudian merampok barang-barangnya. Namun kali ini Lindong tidak menunjukkan ketakutannya sama sekali. Dia juga tidak begitu respect dengan Haisa. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, "Meskipun ini tidak sebagus tubuh metal surgawi dari kekaisaran metalku, namun aku tertarik untuk membandingkan seni bela diri itu. Aku menawar 12.000 pil nirwana." Dan orang yang berkata itu adalah Moti, sang pemimpin dari kekaisaran metal. Semua orang pun kali ini heboh. Mereka pun mulai berkata, "Apa?
Bahkan pemimpin dari Kekaisaran Metal juga melakukan penawaran. Tidak peduli dia akan menjualnya pada siapa, pasti dia akan membuat pihak lain tersinggung. Aku sungguh kasihan padanya. Haisa pun pada saat ini merasa jengkel kenapa Moti tiba-tiba juga melakukan penawaran. Itu akan mempersulit rencananya. Tidak lama setelah itu Haisa tersenyum dan dia berkata, "Hei anak muda, jadi kau ingin menjualnya pada siapa?" Lindong dengan santainya, dia menyilangkan tangan di depan dada dan mulai berbicara. Ho 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 ho, apakah hal seperti ini harus dipertanyakan kembali? Aku akan menjualnya kepada siapapun orang yang menawar dengan harga tertinggi. Kata-kata itu diucapkan oleh Lindong dengan lantang dan penuh dengan percaya diri bahwa dia ingin menunjukkan pada semua orang jika dirinya tidak bisa ditekan oleh siapapun. Duyun dan juga Mansan kali ini terlihat sangat panik melihat Lindong berbicara seperti itu. Duyun pun kemudian mulai mengatakan, "Lindong, dia benar-benar berani memprovokasi Haisa." Di sisi lain Moti tertawa dengan keras. Dia kemudian mengatakan, "Hahaha, Haisa, sepertinya orang ini tidak takut padamu." Ucapan Lindong tadi membuat Haisa benar-benar marah. Dan semua orang merasakan hawa kemarahan dari pemuda Kekaisaran Siskel itu. Haisa pun menggertakkan gigi dan dia berkata, "Bocah sialan." Haisa pun pada saat ini menatap Lindong dengan penuh kemarahan dan dia mulai berbicara. "Kau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang. Aku akan memberimu 1000 pil nirwana dan berikan barang itu padaku sekarang juga." Harga yang sangat murah diajukan oleh Haisa dari harga penawaran 10.000 yang telah dibuka oleh Lindong. Dan itu benar-benar sebuah pelecehan. Hal ini membuat Lindong terdiam. Dia tidak menjawab sepatah kata apapun, dan seketika suasana di toko Tongfang menjadi sunyi karena mulai ada ketegangan antara Haisa dengan Lindong. Dan kali ini Lindong mulai berkata dengan keras, "Sepertinya tidak ada seorang pun di sini hari ini yang mampu mengambil seni bela diri penguat tubuhku. Kurasa aku harus mengakhiri pelelanganku ini." Seketika perkataan Lindong itu membuat Haisa semakin emosi. Dia pun berdiri dan mulai mengaktifkan energi Yuan dengan aura berwarna merah yang mengerikan. Namun pada saat Haisa akan meluapkan emosinya, seseorang kali ini juga berdiri dan dia berkata, "Tunggu sebentar." Dalam sekejap saja, Haisa pun menarik kembali energi Yuannya dan dia pun melihat pada orang yang berbicara. Kemudian Haisa mengatakan, "Jinmu, apa kau juga tertarik dengan seni bela diri penguat tubuh bocah itu?" Sambil menatap Lindong, Jinmu pun berkata, "Aku tidak tertarik dengan seni bela diri penguat tubuhnya. Namun aku tertarik dengan bocah itu karena kau bisa sampai di tempat ini. Kau mungkin adalah orang yang telah membunuh anak buahku. Apakah kau berpikir bahwa aku benar-benar tidak akan mengenalimu? Kurang ajar sekali kau ini." Lindong pun melihat ke arah Jinmu, sementara trio Muling sangat terkejut sehingga Muling mengatakan, "Apakah kali ini identitas dari Lindong sudah terbongkar? Ini benar-benar buruk." Namun Lindong pada saat ini masih melihat Jinmu dengan satu kacamata yang terbuka. Sorot matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Jinmu akan membunuh Lindong yang sudah dia ketahui identitasnya sebagai seorang yang telah membunuh anak buahnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.